Izin Pak, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Rektor Universitas Nurul Jadid, Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAC. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Bapak Muhammad Nurfadli Hidayat MKOM. Yang saya hormati kepada para narasumber seminar high-tech teknologi yang kedua, serta peserta-peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara ini. Selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menggiring kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang, yakni Ad-Dinul Islam. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yakni pembukaan. Acara selanjutnya yakni pidato dan pembukaan oleh Bapak Nur Fadli Faisal. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Ahmad Subaidi MPD, dan acara terakhir yakni doa. Marilah kita buka acara pada kali ini dengan pembacaan Al-Fatihah bersama. Semoga acara kali ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Boleh, boleh, boleh. Amin. Acara selanjutnya yakni pidato dan pembukaan oleh Wakil Rektor 1 kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nurfadli Hidayah MKOM, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati para penyaji di Seminar Nasional High-Tech kedua ini, Bapak Dr. Mahbub Ghazali MTHI dari UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Ahmad Fawaid MTHI dari Universitas Nurul Jadid, dan seluruh narasumber dan pembicara dalam seminar high-tech kedua ini yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat segenap jajaran pimpinan lembaga penelitian, pengabdian, dan penerbitan Universitas Nurul Jadid, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan seluruh hadirin yang bergabung dalam Zoom meeting hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini dapat melaksanakan kembali Seminar Nasional High-Tech yang kedua dengan tema kontribusi tantangan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat bagi tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini bertujuan bagaimana seluruh hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat yang telah kita berikan, yang telah kita lakukan, ini dapat memberikan kontribusi secara nyata kepada masyarakat, tidak hanya sekedar dalam bentuk artikel, namun bagaimana hasil penelitian, hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat ini bisa dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya yang ada di Indonesia maupun masyarakat dunia secara nyata, dan pada akhirnya inovasi-inovasi dan berbagai macam karya-karya ini mampu dilakukan evaluasi-evaluasi, perbaikan-perbaikan dalam waktu yang lama, jangka panjang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber yang telah berpartisipasi dalam untuk mensukseskan kegiatan seminar nasional yang dilaksanakan oleh LP3M Universitas Nurul Jadid ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, apa
apa yang kita kontribusikan sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini mampu terus kita lakukan dan tentu saja berkesinambungan agar terus dapat semakin besar dan semakin luas manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam berbagai hal, mulai dari persiapan pelaksanaan, nanti terjadi hal-hal atau kendala-kendala yang terjadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara ini sukses, lancar, dan terus tetap dilakukan secara rutin. Dan saya berharap di tahun-tahun yang akan datang, seminar ini sudah ditingkatkan dari nasional ke level internasional. Bagaimana juga melibatkan berbagai para ilmuwan-ilmuwan dari luar negeri, dan mudah-mudahan kita tetap terus berkontribusi dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pengabdian dan demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan acara ini terus sukses dan bermanfaat. Dan dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar nasional high-tech kedua LP3M Universitas Nurul Jadid kami nyatakan dibuka. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Bapak Ahmad Subaidi MPD, Kepala Bidang Pengabdian LP3M. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik di Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati Bapak Calon Profesor Mahbub Ghazali dari UIN Sunan Kalijaga, yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Fawaid, Dekan Fakultas Agama Islam, yang pagi ini menjadi narasumber pertama pada sesi studi keislaman, dan yang kami hormati para pejabat di lingkungan Universitas Nurul Jadid dan para teman-teman mahasiswa yang kebetulan bergabung pada pagi hari ini yang kami banggakan. Alhamdulillah, kegiatan seminar paper proceeding ini sudah kita lakukan rutin tiap tahun. Ini masuk kepada tahun kedua dengan harapan dan tujuan kegiatan lingkungan di akademik di lingkungan Universitas Nurul Jadid, khususnya bidang tulis-menulis, jurnal, kemudian baik itu jurnal penelitian dan pengabdian, itu bisa hidup dan terus menjadi citra bagi kita selaku kampus yang berkeadaban. Yang kedua, bahwa paper proceeding ini adalah luaran dari penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa yang kolaborasi dengan dosen, yang dimulai sejak awal Mei beberapa lalu sehingga pada ending akhir di bulan Desember ini kita melaksanakan paper proceeding, dan juga ada beberapa penulis luar yang kemudian tertarik untuk ikut paper proceeding dari Universitas Trunojoyo, dari Universitas UIN Jogja, dan ada beberapa universitas lain yang tergabung dalam mengikuti seminar paper proceeding ini. Nanti di akhir kita akan mempublish tulisan-tulisan dari mahasiswa ini setelah dilakukan perbaikan pada jurnal pada paper proceeding high-tech yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Nurul Jadid. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf dari Kepala LP3M karena secara bersamaan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau memasrahkan kepada kami untuk sambutan di pagi hari ini.
Dan kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Cak Mahbub, kemudian Pak Dr. Ahmad Fawaid yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman di dalam bersama dengan mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Dan mohon dimaklumi khususnya Cak Mahbub, mahasiswanya kita kadang-kadang diundang jam 9 baru datang jam 10. Ini adalah tradisi yang belum menemukan solusi yang kita temukan. Semoga meskipun telat sedikit Cak Mahbub dan pesertanya ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang bertambah, ada yang berkurang, ini tidak mengurangi khidmatnya acara dan manfaat acara. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara terakhir yakni doa. Marilah kita tutup acara kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Semoga acara kali ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin kepada Bapak Mahbub, apakah mendengar suara kami? Ya, bisa didengar jelas. Baik, saya izin memulai kegiatan hari ini. Daftar riwayat hidup, nama lengkap Dr. Mahbub Ghazali. Nama lengkap Dr. Mahbub Ghazali, jenis kelamin laki-laki, NIP 198404141031903108, tempat dan tanggal lahir Sampang, 14 April 1987. Pangkat atau golongan 3C, lektor. Email mahbub.ghazali@uinsuka.ac.id. Nomor HP 087859577770. Nama institusi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. NPWP 71.517.904.0/644.000.
Nama perguruan tinggi S1 UIN Sunan Ampel, Surabaya, bidang ilmu tafsir hadis, tahun langsung 2007. S2 UIN Sunan Ampel, Surabaya, bidang ilmu tafsir hadis. S3 UIN Sunan Ampel, Surabaya, bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, akhir rapat. Baik, kepada beliau kami persilahkan. Oke, suara saya jelas ya. Jelas sama Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati segenap pimpinan Universitas Nurul Jadid, yang saya hormati Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran LP3M Universitas Nurul Jadid, dan teman-teman, tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Haji Ahmad Fawaid, dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk memaparkan beberapa hal tentang apa yang menjadi concern saya di apa namanya, tidak menjadi concern sebetulnya, perintah dari Bapak Dr. Fawaid untuk mengisi hal-hal yang berkaitan dengan studi Islam. Bagaimana kontribusi studi Islam dalam pengembangan atau mensukseskan Sustainable Development Goals, yang merupakan sebetulnya titah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Indonesia juga harus mencapai apa yang disebut dengan Sustainable Development Goal. Pola ini sebetulnya, kesempatan ini sebetulnya saya ingin mengkaji, sebetulnya mereview beberapa hasil penelitian yang terkait dengan studi Islam, yang membahas atau mengaitkan perangkat-perangkat kajian studi Islam dengan apa yang disebut dengan Sustainable Development Goal. Jadi beberapa hasil penelitian kemudian mengarahkan beragam pembahasan untuk paling tidak mendeskripsikan secara epistemologis dalam konsepsi keislaman, begitu juga dalam aspek aksiologisnya, bagaimana seharusnya studi Islam itu kemudian berkontribusi dalam mensukseskan Sustainable Development Goal, atau saya singkat dengan SDGs biar tidak terlalu susah untuk diucapkan. Nah, hal yang pertama yang saya jelaskan di sini sebetulnya tentang SDGs ini. SDGs ini ada 17 aspek yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. 17 ini merupakan tujuan utama yang kemudian nanti akan menjadi sasaran, akan menjadi semacam apa yang hendak dituju oleh para peneliti ketika ingin mengaitkan kajian-kajian keislaman ke dalam pengembangan berkelanjutan. Pengembangan berkelanjutan. Jadi sasaran 17 ini menjadi sasaran utama yang kemudian disasar oleh setiap kajian-kajian yang berbicara, yang masuk dalam naungan studi Islam, untuk paling tidak memberikan legitimasi bahwa Islam itu berbicara tentang aspek ini, atau Islam itu memberikan landasan epistemik terhadap konsepsi ini. Saya tidak akan lebih lanjut untuk mengaitkan apakah mekanisme penghubungannya adalah proses Islamisasi atau proses integrasi atau lain sebagainya. Saya di sini cuma ingin mengungkapkan penelusuran saya secara cepat sebetulnya, karena
tema ini baru kemarin kemudian saya melakukan pelacakan terhadap beberapa literatur. Ada setidaknya 17-an, 16-an literatur yang kemudian saya baca cepat dan kemudian dan mengkonsepsi itu menjadi beberapa aspek. Tentu aspek-aspek yang saya paparkan tidak tidak menyeluruh. Jadi ini hanya mewakili beberapa kajian tentang bagaimana cara seseorang kemudian cara peneliti kemudian mengaitkan studi keislaman dengan SDGs ini. Fokus yang saya temukan bahwa di beberapa mayoritas penelitian kemudian melabelkan komposisi keislaman, komposisi studi keislaman terhadap SDGs ini dalam aspek kontributif. Jadi karena penelusuran yang saya lakukan tidak secara detail sehingga melihat secara umum dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan dalam setiap pengkajian Islam menampilkan wilayah wilayah pendalilan dalam tanda petik, wilayah pendalilan terhadap SDGs ini. Pertama, teknik yang mereka gunakan selalu melabelkan diri mereka atau melabelkan penelitian mereka atau melabelkan struktur keilmuan di dalam Islam yang punya kontribusi untuk mensukseskan SDGs ini melalui Islamic finance. Jadi satu institusi keuangan Islam yang kita kenal dengan bank syariah itu menjadi satu elemen penting dan satu elemen dominan. Saya bilang dominan karena dari keuangan syariah ini tujuan SDGs yang hampir yang 17 ini tercapai hampir mayoritasnya. Jadi melalui Islamic finance menurut beberapa peneliti bahwa Islamic finance ini akan mendukung keberhasilan pembangunan berkelanjutan itu dalam aspek pengentasan kemiskinan, kemudian mengatasi kelaparan, kemudian kontribusi terhadap kesehatan, pendidikan, kemudian kesetaraan gender, dan beberapa banyak hal lagi. Jadi yang tidak dimasukkan sebagai tujuan, yang tidak termasuk tujuan Islamic finance itu hanya menjaga ekosistem, kemudian hanya menjaga ekosistem sepertinya itulah. Jadi aspek yang 14 aspek 14 ada, aspek yang berapa yang tidak ada ini saya terhalang oleh aspek 13 yang tidak ada. Ya, benar, perubahan iklim, sorry. Jadi hanya perubahan iklim saja yang tidak tercover, yang tidak mengambil manfaat dari Islamic finance. Dengan apa? Argumentasi yang mereka bangun, argumentasi mereka bahwa Islamic finance itu selalu bersifat pengembangan terhadap manusia secara menyeluruh. Jadi melalui perubahan sistem ekonomi yang sirkular. Jadi sistem ekonomi sirkular itu memanfaatkan seluruh aspek, memanfaatkan seluruh potensi hingga potensi itu tidak ada satu nilai pun yang terabaikan. Karena sifatnya yang tidak pernah mengabaikan apapun, kira-kira begitu. Jadi dia memiliki kontribusi yang signifikan untuk pembentukan ekosistem. Begitu juga klaim bahwa Islamic finance ini merupakan satu sistem ekonomi yang berbasis komunitas, sehingga
akan mendorong satu pencapaian ekonomi secara bersama. Maka kemudian tujuan yang dicapai dalam Islamic Finance itu dianggap memenuhi tujuan penghapusan kemiskinan, mengurangi kelaparan, kemudian eh, ada jaminan pekerjaan. Karena semakin banyak usaha-usaha yang termodalkan, yang dimodali oleh Islamic Finance, maka semakin banyak penciptaan lapangan kerja yang dihasilkan. Jadi konsep-konsep demikian ini kemudian menjadikan Islamic Finance sebagai salah satu cabang dari studi keislaman untuk dimasukkan atau paling tidak memiliki peran signifikan mendukung kesuksesan eh, SDGs ini. Kemudian konsepsi nilai yang hadir dalam Islamic Finance ini yang berupa landasan moral etisnya mendorong ada jaminan perlindungan ekonomi, lingkungan, dan keturunan. Lah, konsep-konsep yang begini ini biasanya kebanyakan menggunakan nalar makosidi untuk apa ya? Untuk melabelkan bagaimana Islamic Finance ini bisa berguna. Berguna. Makanya ada kemudian hifdzun naslnya di situ gitu loh. Ada hifdzul malnya. Secara logis bangunan yang dihadirkan oleh beberapa peneliti yang berbicara tentang standar nilai dan moral ini berkaitan dengan ketidakadaan uh, riba gitu loh, yang ada di dalam finansial konvensional gitu loh, di keuangan konvensional gitu loh. Ini juga sinergi dari beberapa peneliti yang mengungkapkan bahwa Islamic Finance itu menjamin kesesuaian sirkulasi keuangan dengan nilai-nilai agama, sehingga membentuk jaringan ekonomi yang lebih luas. Jadi orang-orang tidak lagi memikirkan bahwa haram dan halal riba itu, tapi orang merasa terjamin bahwa apa yang dilakukan oleh Islamic Finance itu sesuai dengan prinsip-prinsip agama, sehingga semakin banyak orang yang terjamin keamanan dari katakanlah dosa, gitu loh. Kira-kira ini akan membentuk jejaring yang luas. Gitu. Jadi kira-kira begitu. Beberapa penelitian mengklaimkan Islamic Finance sebagai salah satu cara yang lahir dari aturan-aturan Islami untuk mewujudkan SDGs ini. Kemudian selanjutnya ada beberapa penelitian yang bergerak pada kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum. Orientasinya adalah orientasi maqasidus syariah. Jadi orientasi maqasidus syariah menjadi landasan epistemik bagi mereka untuk memberikan paling tidak langkah praktis apa yang harus dilakukan oleh seseorang dengan basis Islam untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Dan ada beberapa yang kemudian mengklaim bahwa Islam sebetulnya dengan syariat-syariatnya itu bertujuan pada aspek yang sama. Jadi 17 SDGs itu sebetulnya menjadi tujuan Islam dalam pembentukan aturan-aturan itu. Makanya maqasidus syariah kemudian dihadirkan untuk sebagai alat analisis, begitu, semacam alat analisis. Ada beberapa aspek yang kemudian saya temukan. Pertama berkaitan dengan tujuan ekonomi, lagi-lagi tujuan ekonomi, tapi basisnya basis hukum. Tujuan ekonomi yang bisa yang mengorientasikan pada kepentingan bersama, kemudian membebaskan pada kemiskinan.
kalau tidak salah ingat gitu, orientasi ini pada orientasi zakat, zakat produktif atau zakat non produktif. Jadi ketika zakat mulai didistribusikan, maka dalam satu aspek itu bisa menolong orang untuk berhenti atau untuk menghapus kelaparan. Di satu sisi juga bisa untuk mengurangi kemiskinan. Kira-kira begitu narasi yang dibangun. Kemudian jaminan hukum dianggap sebagai satu cara untuk membuat perlindungan terhadap kekayaan untuk tujuan produktif tentunya. Kemudian dengan adanya jaminan kekayaan itu, dengan harga jaminan harta itu, maka akan meningkatkan peluang bisnis. Ketika peluang bisnis itu sudah mulai meningkat, maka lapangan kerja akan tercipta. Kira-kira narasi yang dibangun begitu. Kemudian satu aspek lagi yang menjadi perhatian para peneliti untuk mengaitkan bagaimana wilayah syariah ini untuk mensukseskan tujuan SDGs ini dengan basis protektif dan produktif. Jadi min haitsul wujud dengan min haitsul adzab. Jadi pemeliharaan terhadap aspek-aspek yang dimiliki, kemudian mengembangkan sesuatu yang apa ya, yang tidak dimiliki gitu. Jadi memunculkan sesuatu. Ya, jadi aspek produktif dan protektif SDGs sesuai dengan term-term keislaman, sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Maka beberapa penelitian kemudian menghadirkan produk halal, menghadirkan para wisata halal, menghadirkan konsep kosmetik halal, pakaian halal, dan semua hal ya yang berbasiskan halal. Pemenuhan terhadap tujuan halal industri itu rata-rata bertujuan ke SDGs ke-8, ke-9, ke-13, ke-15. Teman-teman nanti silakan dicek yang ke-8 itu apa, 9 apa, 13 apa, 15 apa. Yang terakhir yang sebetulnya filantropi itu banyak, filantropi kemudian SCR itu banyak, apa ya, CSR itu banyak, dan woman jadi pembebasan terhadap gender equality itu apa ya, penekanan terhadap gender equality itu sebetulnya banyak untuk memberikan satu sudut pandang bagaimana Islam memiliki peran signifikan dalam mencapai tujuan itu. Tapi saya tidak mendetailkan satu narasi yang mungkin apa ya, bisa saya bingkai dari beberapa penelitian itu tentang kriteria apa ya, pengembangan pemberdayaan gitu. Jadi kriteria narasi yang dibangun dari filantropi, kemudian SCR, kemudian apa ya, peningkatan peran perempuan, itu bangunannya semuanya hampir mirip bagaimana Islam kemudian mendukung semangat pengembangan gitu loh. Dengan tujuannya maslahah tentunya. Ini mungkin yang terakhir dari pemaparan saya. Saya mencoba untuk memberikan satu konsepsi bagaimana kemudian studi Islam yang tentunya dalam bidang IAT ini memiliki kontribusi. Saya menempatkan pada tujuan utamanya pada wilayah kesehatan. Jadi SDGs nomor 3. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa konsepsi ini kemudian bisa
mengarah pada aspek-aspek yang lain gitu, selain aspek nomor 3 gitu. Tapi paling tidak wilayah susunan pertama awal dari konsepsi ini itu sasarannya pada kesehatan, apa yang saya sebut dengan religious belief model. Kenapa kesehatan? Karena terutama kesehatan mental ya, kesehatan spiritual ya. Karena konsepsi analisis yang saya gunakan ketika memberikan satu bagan ini itu dipinjam dari satu konsep di dalam kesehatan yang disebut dengan health-belief, yang kemudian mendorong dia untuk berperilaku hidup sehat, yang kemudian saya terjemahkan dalam konsepsi religious belief model. Jadi konsepsi ini akan membentuk satu struktur baru, akan membentuk struktur baru dalam tindakan religiusitas yang akan mendukung kesehatan mental dan akan berkontribusi untuk membangun kesehatan fisik. Kira-kira begitu narasi awalnya. Gitu. Jadi ada religious trait. Ini ancaman religiusitas yang kemudian akan mendorong seseorang untuk tidak melakukan apa yang tidak baik bagi kesehatan atau bagi spiritual. Jadi ada terma-terma di dalam Al-Quran ini yang kemudian saya grabbing, yang kemudian saya kumpulkan bahwa aspek-aspek apa yang kemudian akan menahan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang amoral. Jadi ada sikap lalai, insecure, takut kehilangan, kemudian muncul narasi-narasi ancaman oleh Tuhan. Jadi ada dua aspek yang menjadi hambatan, yang menjadi pencegah kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama itu dari dalam diri kita, kemudian dari luar diri kita. Dari dalam diri kita itu bisa mengacu pada sifat lalai kita, insecure kita, kemudian takut kita akan kehilangan sesuatu yang sifatnya material misalnya. Kemudian yang di luar kita, Quran selalu menekankan pada ancaman-ancaman yang diberikan oleh Tuhan gitu lah. Misalnya azab, misalnya siksa, misalnya pembalasan, misalnya neraka gitu lah. Dua konsep ini akan berkontribusi untuk mencegah kita melakukan sesuatu yang tidak baik untuk religiusitas kita atau tidak baik untuk kesehatan kita, kira-kira begitu. Kemudian faktor kedua adalah outcome religious expectation. Gitu. Jadi ekspektasi religiusitas yang hendak kita tuju. Ada dua aspek. Yang pertama tentang peningkatan kualitas, kemudian jaminan kebahagiaan, kemudian yang kedua tentang experience kita. Gitu. Experience kita yang akan membangkitkan diri kita dan mendorong kita dari dalam untuk melakukan hal-hal yang bisa kita yang bermanfaat bagi kesehatan kita atau kesehatan religiusitas kita. Nah, dua aspek ini, perceived religious trait dengan outcome religious expectation ini akan membentuk akan menghasilkan satu tindakan yang berkesesuaian dengan salah satu dari SDGs itu. Kira-kira begitu. Tentunya ketika tindakan itu dilakukan, maka harus ada proses penjagaan atau konsistensi dengan cause to action ini. Jadi ada religious commitment yang menahan kita untuk selalu berperilaku pada hal tersebut. Ketika perilaku itu terus dilakukan, maka salah satu dari tujuan SDGs itu akan tercapai. Mungkin itu pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber pertama, yakni Bapak Dr. Mahmud Ghazali, MTHI, penyajian yang sangat luar biasa. Baik, kami lanjutkan untuk narasumber selanjutnya, yakni Bapak Dr. Haji Ahmad Sawaid, MTHI.
yang sudah tidak asing lagi, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, Sekretaris Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Ketua ISNU Universitas Nurul Jadid, Ketua RMI PCNU Kabupaten Probolinggo, dan hari ini beliau proses menuju Profesor. Kita doakan semoga beliau sukses selalu. Baik, saya izin membacakan CV dari beliau. Nama Ahmad Hawaid, NIP atau NIK 351312041089002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo 4 Oktober 1989, jenis kelamin laki-laki, pangkat lektor 3D, agama Islam, perguruan tinggi Universitas Nurul Jadid, alamat tinggal Jalan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, nomor HP 082301906498, alamat email ahmadhawaidfuadi@unuja.ac.id. Riwayat pendidikan S1, S2, dan S3 beliau tempuh di UIN Sunan Ampel, Surabaya, jurusan program studi tafsir hadis. Baik, kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak, suara saya terdengar, Ge? Wajahnya cuma gelap, Pak Faid. Terdengar wajahnya gelap, Pak Faid. Sebentar saya geser ke tempat yang lebih terang. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemateri kita, pemateri 1 maksud saya, Dr. Mahbub Ghazali yang saya hormati, dan FP3M serta teman-teman sekalian yang berbahagia pada kesempatan pada pagi hari ini. Sebenarnya sejujurnya bahwa hari ini saya ingin banyak mendengar dari Dr. Mahbub Ghazali sebenarnya. Tetapi karena dipaksa oleh panitia penyelenggara high-tech ini untuk memberikan beberapa ulasan terkait tema kita pada hari ini, yaitu kontribusi dan tantangan hasil riset dan PKM bagi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal. Izinkan saya untuk share screen. Oke, baik teman-teman sekalian. Saya tidak akan banyak memberikan ulasan tentang tema hari ini. Saya hanya ingin memberikan garis bawah atau menyimpulkan hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mahbub Ghazali tentang paparan tadi yang sudah disampaikan. Tema kita yang saya tawarkan hari ini adalah riset keagamaan dan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang materinya juga sudah sebagian besar dijelaskan oleh Bapak Dr. Mahbub Ghazali, bahwa yang ingin saya garis bawahi dari agenda pembangunan berkelanjutan ini adalah tujuannya kesejahteraan manusia secara global. Dalam kajian-kajian keislaman, tentu kita tidak asing dengan bagaimana pemberlakuan kajian-kajian keislaman terhadap kesejahteraan, kemaslahatan manusia secara global. Tadi disebut bahwa dalam 5 prinsip Islam oleh Bapak Dr. Mahbub Ghazali, bahwa ada hifdun nafas, ada hifdun nasl, kemudian ada hifdul mal, yang secara keseluruhan itu
sudah mendukung terhadap Sustainable Development Goals yang menjadi kesepakatan beberapa negara termasuk Indonesia untuk bersama-sama mensukseskan dan menerapkan seluruh kebijakan-kebijakan publik pada SDGs tadi itu. Nah, dari 17 yang familiar dalam kajian-kajian keislaman adalah tentu nomor 4 ya, pendidikan bermutu, kemudian perdamaian, dan ketimpangan atau kesetaraan gender. Nah, 4 kajian itu yang sudah familiar dan banyak dikaji oleh beberapa researcher atau beberapa peneliti, terutama di bidang perdamaian dan kesetaraan gender ya. Nah, bagaimana kira-kira posisi riset keagamaan kita hari ini? Jadi dalam agenda riset nasional ada secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengembangan iptek inovasi, kemudian yang kedua adalah penelitian kebijakan. Nah, di pengembangan iptek inovasi ini yang sering kita lakukan adalah di riset dasar yang pertama, yaitu ada scientific development atau pengembangan keilmuan, kemudian knowledge creation atau penciptaan pengetahuan. Nah, kita hari ini dan beberapa 10 tahun terakhir ini kita melakukan yang pertama dan yang kedua ini, pengembangan keilmuan, riset terhadap satu kasus dengan paradigma atau dengan metode penelitian yang beragam, kemudian juga hingga menghasilkan pada sebuah konklusi keilmuan yang menjadi temuan baru dari riset yang kita lakukan. Tetapi sebaliknya, teman-teman semua, bahwa riset terapan yang kegunaannya praktis dapat dilakukan, yang itu berkisar pada teknologi tepat guna atau komersialisasi hasil riset, kita tidak beberapa tahun ini sangat jarang sekali menghasilkan riset yang kemudian sampai kepada program-program berikutnya, yaitu hilirisasi atau komersialisasi. Bahkan riset-riset kita di bidang keislaman atau keagamaan itu sangat jarang sekali untuk mendapatkan paten yang kemudian memberikan manfaat secara finansial dan ekonomi pada masyarakat secara luas. Nah, itu tantangan yang menjadi konsen kita di riset-riset keagamaan. Baik, tentu di bawah ini adalah riset-riset rekomendasi penyusunan kebijakan dan pertimbangan pengambilan keputusan. Nah, riset-riset ini kita laksanakan dalam rangka untuk merevisi atau memberikan masukan atau memberikan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan publik yang kebijakan itu berbasis kepada evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Riset-riset kita menjadi rekomendasi pada publik sehingga menjadi kebijakan yang meregulasi sehingga ditetapkan oleh pemerintah untuk keberlakuan riset-riset selanjutnya atau kebijakan-kebijakan publik berikutnya. Nah, ini kira-kira posisi dan tantangan kita masih berada di riset dasar ya. Ini baik Kementerian Kemdikbud atau Kemenak masih hibah-hibah yang diterima dalam kajian-kajian keislaman masih berbasis riset dasar, belum mengarah kepada riset terapan, apalagi riset penelitian kebijakan. Nah, baik teman-teman sekalian, saya lanjut tantangan riset ya sosial keagamaan, melanjut pada hal-hal yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa riset-riset keagamaan kita, mungkin juga riset-riset sosial atau teknologi yang lain, adalah yang pertama masih berorientasi pada output, luaran. Kita melakukan riset, kita melakukan penelitian, kemudian menghasilkan sebuah publikasi dan berhenti di situ. Belum sampai kepada bagaimana
pemanfaatan terhadap hasil riset kita pada masyarakat secara umum, atau bagaimana menghilirisasi produk riset kita pada masyarakat secara luas. Kita masih berhenti pada output ya. Untuk kebutuhan dosen, kebutuhan mahasiswa sebagian, bahwa riset-riset kita yang dianggap sebagai luaran riset yang baik masih bertumpu kepada output, belum kepada pemanfaatan, hilirisasi, dan seterusnya. Itu menjadi tantangan tersendiri, di mana ini kalau masih berbasis pada output, tentu program-program SDGs yang direncanakan oleh pemerintah itu masih jauh panggang dari api ya. Kemudian yang nomor 2, riset tidak selalu mempertimbangkan aspek kebermanfaatan. Ini sebagian kecil sebenarnya di riset-riset keagamaan kita masih berputar kepada kajian-kajian yang sifatnya tidak bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat, tidak bersinggungan langsung dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, atau tidak bersinggungan pemecahan masalah terhadap problem-problem yang berlangsung di masyarakat. Kajian-kajiannya seperti misalnya ini kajian tentang nilai-nilai sofistik atau nilai-nilai ini yang menggunakan pendekatan monodisiplin sehingga tidak memberikan pengaruh secara langsung ya, pengaruh langsung pada pengembangan kehidupan manusia. Yang ketiga, tantangan riset sosial keagamaan berikutnya adalah perspektif riset masih menggunakan monodisiplin. Ya, menggunakan satu pendekatan, tidak menggunakan pendekatan-pendekatan sosial lainnya. Nah, baik, terkait dengan tantangan riset yang nomor 3 ini, saya gambarkan secara lebih rinci mungkin ya, karena ini adalah forum dan wadah kajiannya mahasiswa yang nanti akan juga memberikan mempresentasikan hasil risetnya dan memberikan setidaknya rekomendasi kepada kita untuk riset-riset berikutnya. Nah, kita sebagai umat Islam tentu dalam program-program SDGs tadi yang sudah disinggung itu, bahwa karena masyarakat Indonesia ini adalah mayoritas Islam, tentu pendekatan, metode, dan hal-hal yang bersinggungan dengan keislaman itu menjadi sebuah power untuk menjalankan program-program yang lain. Nah, di dalam kehidupan kita tentu ada 2 hal yang perlu kita sadari, bahwa di satu sisi kita berada di dalam sebuah ruang realitas yang cepat perubahannya, kemudian di satu sisi kita juga berpegang teguh kepada kitab suci atau landasan-landasan yang apa istilahnya ya, yang menjadi pegangan keberagamaan kita di Indonesia, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, riset-riset yang menggunakan monodisiplin yang saya sebut tadi adalah dia riset-riset yang mengkaji tentang keberagamaan, mengkaji tentang keislaman, mengkaji tentang sosial keagamaan, menggunakan perspektif misalnya hadis, atau menggunakan perspektif ilmu Al-Quran itu sendiri, atau menggunakan perspektif tasawuf, dan menggunakan perspektif yang itu adalah berada di dalam lingkup kajian keislaman itu sendiri. Nah, kajian-kajian seperti ini yang dilakukan dengan model monodisiplin itu tentu sangat sulit untuk mendukung terhadap program-program SDGs ya, yang itu adalah untuk menjamin keberlangsungan kemaslahatan kehidupan manusia yang kaitannya dengan realitas, bukan kaitannya dengan kitab suci atau berkaitan dengan keagamaan secara langsung. Nah, multidisiplin tentu kita mengaitkan kajian-kajian keislaman kita, kajian-kajian keberagamaan kita dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Boleh jadi pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan sosiologis misalnya, atau kita menggunakan pendekatan antropologis misalnya, untuk mendukung terhadap penelitian-penelitian yang hubungannya erat antara kitab suci dengan realitas yang kita alami pada konteks hari ini. Nah, berikutnya
kajian-kajian yang keislaman juga kerap kali didekati atau dikaji menggunakan satu perspektif juga, yaitu menggunakan perspektif fikih, misalnya mengkaji eh, teks keagamaan menggunakan pendekatan fikih, menggunakan pendekatan fikih satu, fikih dua, ini ilustrasi saja, tetapi jarang menggunakan pendekatan-pendekatan yang maksud saya itu berdampak langsung kepada apa ya istilahnya ya, hubungan sosial kemasyarakatan kita pada konteks hari ini. Misalnya ini, kajian-kajian keislaman, kajian-kajian fikih, kajian-kajian ilmu keagamaan keislaman menggunakan geopolitik yang mungkin hari ini isunya sedang sedang ini ya, sedang relevan atau sedang kontekstual, yaitu Al-Quran, Sunnah didekati dengan geopolitik misalnya ini, atau dengan bahasa lain misalnya kita bisa menyebut dengan fikih apa istilahnya ya, fikih SDGs misalnya, fikih yang mendukung terhadap program pembangunan kemanusiaan. Nah, isu yang sangat kuat pada konteks hari ini adalah isu-isu tentang misalnya ya pemboikotan produk Israel, eh, apa penyerangan terhadap negara Palestina misalnya oleh Israel dan seterusnya. Itu bagaimana peran agama, peran fikih, peran Al-Quran ya didekati dengan geopolitik untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi tertentu terhadap isu yang berkembang Israel Palestina hari ini. Misalnya, apakah sudah benar pemboikotan terhadap produk-produk Israel yang kita lakukan fenomena yang sedang berlangsung hari ini. Nah, itulah adik-adik sekalian yang saya sebut sebagai pendekatan kajian keislaman, tantangan kajian keislaman keagamaan hari ini adalah bagaimana kita memberikan rekomendasi, memberikan kontribusi kajian-kajian yang keislaman yang kita pelajari hari ini memberikan kontribusi langsung pada perkembangan sosial kemasyarakatan. Saya kira itu Mbak, nanti bisa dilanjut dengan dialog ya, dilanjut dengan dialog atau dilanjutkan dengan beberapa pemaparan dari apa namanya speaker pada pagi hari ini yang berasal dari beberapa kampus di Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk narasumber yang kedua. Penyajian yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya ya, ini kami membuka sesi pertanyaan. Kami membuka 2 pertanyaan kepada para peserta yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Silahkan raise hand kalian. Oke, baik. Kepada Saudara Imam kami persilahkan. Terima kasih.
kepada moderator telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Luar biasa dari penyampaian penyaji pertama dan juga penyaji kedua yang berbicara bagaimana riset dan juga tantangan terhadap kemaslahatan umat manusia secara global, dan beberapa hal yang saya tangkap dari tantangan-tantangan riset yang salah satunya disampaikan oleh penyaji kedua tadi, yang masih ada beberapa berbasis monodisiplin, terus cenderung tidak mempertimbangkan kebermanfaatan, dan juga beberapa hal tidak mampu untuk mengimplementasikan terhadap kehidupan real manusia atau masyarakat secara global itu sendiri. Yang ingin saya pertanyakan dari sini sebenarnya, dari tantangan-tantangan tersebut, ketika kita sudah mampu untuk mengkaji melalui pendekatan-pendekatan yang itu bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, melalui pendekatan sosiologi ataupun fikih, tasawuf, dan lain sebagainya, bagaimana realisasi dari hasil kajian itu untuk bisa diterapkan mensejahterakan kehidupan umat manusia itu sendiri dari hasil dari kajian riset yang telah kita lakukan dari pendekatan fikih, tasawuf, ataupun antropologi dan lain sebagainya. Barangkali itu yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya terima kasih. Baik, pertanyaannya bagaimana realisasi dari kajian riset yang telah dilakukan untuk kemaslahatan umat. Kepada narasumber pertama, kami persilahkan. Ke saya atau ke narasumber kedua, Pak? Ke Pak Mahbub dulu. Oh, tentang apa tadi? Tentang tentang bagaimana, Mbak, tadi, Mbak moderator? Bagaimana realisasi dari kajian riset yang telah dilakukan untuk kemaslahatan umat? Oke. Bagaimana realisasinya ya? Ini persoalan yang paling pelik ya dalam struktur studi Islam. Jadi basis dasar kajian studi Islam itu adalah pembentukan wacana. Ya. Jadi ada konstruksi nilai yang kemudian ingin dihasilkan untuk nanti dipraktikkan. Lah, aspek praktik dalam realisasi di tindakan nyata, itu menjadi persoalan lain dalam basis penelitian di dalam mayoritas studi Islam, kecuali dalam konsepsi living ya, karena ketika berbicara living kita akan berbicara satu realitas tindakan yang kemudian kita lihat kemudian menstrukturkan nilainya. Jadi implikasi dari tindakan-tindakan itu sudah berlangsung, gitu loh. Tapi berbeda dari kajian yang mengandalkan pada realitas teks, kemudian mengkonsepsi nilai-nilai. Gitu. Maka yang saya jelaskan tadi bahwa aspek nilai yang kemudian menjadi penekanan utama dari beragam penelitian untuk mencapai kesesuaian dari Sustainability Development Goal. Gitu. Jadi struktur nilai itu yang kemudian dipersembahkan bahwa ada satu narasi-narasi yang dibangun, ada satu narasi yang terkonsepsi dalam Al-Quran, hadis, dan wacana-wacana literatur fikih klasik yang sebetulnya mendukung untuk pembentukan atau pencapaian tujuan. Implementasi secara real
itu menjadi aspek lain dari basis penelitian begini, gitu loh. Jadi menurut saya begitu, Mbak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber yang pertama. Selanjutnya, bagaimana tanggapan oleh narasumber yang kedua? Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Eh, Terkait, bisa diulang Mbak pertanyaannya? Baik, Bapak, pertanyaannya, bagaimana realisasi dari kajian riset yang telah dilakukan untuk kemaslahatan umat? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan realisasi atau penerapan kajian-kajian keislaman yang berdampak terhadap kajian-kajian atau berdampak kepada problem masyarakat yang berkembang pada konteks hari ini. Itu tadi sebenarnya sudah disinggung ya, baik oleh Pak Mahbub atau oleh saya, bahwa kajian-kajian yang orientasinya adalah untuk memberikan solusi atau kontribusi terhadap persoalan kemasyarakatan hari ini, ya tidak lain dan tidak bukan mendekati kajian-kajian tersebut, mendekati riset-riset tersebut dengan perangkat keilmuan yang juga berbasis pada sosial kemasyarakatan. Contoh misalnya, kajian-kajian tentang fikih ya, atau Al-Quran fikih saja yang lebih familiar di telinga kita, bahwa kajian-kajian fikih yang selama ini masih sifatnya adalah eh, ketuhanan atau sifatnya adalah tentang ibadah, sifatnya adalah tentang muamalah dan seterusnya, itu mulai digeser kepada hal-hal yang sifatnya praktis sosial kemasyarakatan. Sifatnya adalah problem-problem yang sering kita alami, atau problem-problem yang hari ini menjadi persoalan umat. Contoh, tadi saya memberikan contoh bagaimana peran fikih ya terhadap apa istilahnya ya, terhadap pemboikotan produk Israel. Bagaimana peran fikih perdamaian terhadap kajian-kajian geopolitik ya, internasional, peperangan, kajian tentang Israel Palestina. Ini fikih ini di mana suaranya? Bagaimana fikih didekati untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi tersebut. Nah, kajian-kajian semacam ini tidak bisa kita dekati dengan pendekatan-pendekatan yang klasik atau pendekatan-pendekatan yang itu kita kenal dengan monodisiplin. Tetapi sebaliknya, bahwa kajian-kajian fikih ini bisa didekati dengan kajian-kajian geopolitik misalnya, kajian-kajian rekonsiliasi umat keberagamaan misalnya begitu, Mbak. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang menyentuh pada persoalan-persoalan kemasyarakatan itu, sehingga ini menjadi rekomendasi kepada kita bahwa fikih tidak hanya ngurusin atau tidak hanya menyentuh persoalan-persoalan ubudiyah atau persoalan-persoalan keagamaan kita ansih, tetapi juga fikih ini memberikan kontribusi yang praktis kepada keberagamaan, kehidupan, ekonomi, sosial kemasyarakatan kita hari ini. Jadi begitu. Nah, untuk menempuh pada target itu, ya kepada target itu yang juga mendukung terhadap SDGs itu adalah penggunaan ragam perspektif, ragam pendekatan dan ragam metode yang bisa kita tawarkan ke dalam publik. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber pertama dan kedua atas tanggapannya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, silahkan yang ingin bertanya. Baik, kepada saudari Raudatul Jannah, kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya tidak bisa on cam karena ada beberapa kendala. Di sini mohon izin bertanya, Bapak. Dari penyampaian yang sudah disampaikan yang sangat luar biasa sekali, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang ingin saya tanyakan, seberapa besar peran penelitian studi keislaman dalam stabilitas politik di 2024? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Raudatul Jannah. Untuk pertanyaannya yakni seberapa besar peran penelitian studi keislaman dalam stabilitas politik 2024? Kepada narasumber pertama, kami persilahkan. Ini basisnya praktis ya. Dan tahunnya politik gitu. Jadi dalam beberapa ini basis sebetulnya realitas penelitian itu bisa mengikuti perkembangan konteks gitu. Jadi tidak melulu bahwa hasil penelitian itu akan mempengaruhi konteks, mempengaruhi tindakan, tapi bisa jadi penelitian itu bisa akan konteks itu akan mempengaruhi arah bagaimana konteks itu kemudian memunculkan problem-problem. Selama 2024 ini tidak ada singgungan-singgungan identitas, singgungan-singgungan identitas agama, maka ragam penelitian tidak akan muncul. Ragam penelitian tidak akan muncul. Yang banyak terjadi adalah ini akan keluar dari konteks tema ini. Yang terjadi peluang untuk melakukan riset di dalam stabilitas politik yang akan meningkat di 2024 ini, 2024 ini itu berkaitan bagaimana peran media kemudian berkontribusi untuk membentuk satu identitas baru calon yang menggunakan pola-pola yang agak lumayan di luar kebiasaan, pada kontestasi sebelumnya. Jadi tampilan-tampilan kewibawaan, tampilan-tampilan konvensional itu ditinggalkan. Dulu kalau teman-teman memperhatikan 2019 misalnya, momen belusukan, kemudian wibawa dan lain sebagainya itu muncul sebagai bagian dari identitas yang diupayakan untuk dibangun. Gitu. Tapi kemudian hari ini media berperan sangat besar untuk merubah pola itu. Gitu. Untuk merubah pola itu. Sebetulnya saya ingin melakukan penelitian itu, tapi hal-hal yang sifatnya keislaman itu agak susah untuk ditemukan, sehingga niat itu saya urungkan. Tapi problem itu akan problem seksi, bagaimana Prabowo kemudian ditampilkan dengan lucu-lucuan, kemudian joget-jogetan dan lain sebagainya. Ini saya kira menjadi ruang baru dalam kajian media ataupun kajian politik. Konsentrasi saya hari-hari ini hanya ke media, tapi terkait dengan bagaimana media itu difungsikan untuk narasi-narasi pemaknaan terhadap Al-Quran. Jadi saya kira begitu. Jadi konsepsi penelitian dalam studi Islam di 2024 nanti yang intensi politiknya akan meninggi, ini tidak akan berbanding lurus kecuali ada problem yang muncul yang kemudian butuh untuk ditelusuri lebih mendalam. Kira-kira begitu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber pertama. Selanjutnya kepada narasumber kedua, bagaimana tanggapannya Bapak? Dipersilahkan. Oke, baik Mbak, terima kasih. Mungkin yang perlu digarisbawahi dari
riset yang based on fakta ya, based on realitas, bahwa riset itu selalu muncul ketika fakta atau tindakan atau realitas itu sudah berlangsung. Jadi kita tidak bisa memprediksikan realitas politik di tahun 2023-2024 ini, arah kajian yang mendasarkan diri kepada kajian-kajian keislaman itu di ranah apa, sebelum praktek-praktek politik praktis ini berlangsung di 2023-2024 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tertarik sebenarnya, tadi Pak Mahbub menyinggung tentang media ya. Sebenarnya konteks politik hari ini adalah perang media ya, atau kalau dalam bahasa naratifnya itu adalah arketip. Jadi dia menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam kontestasi politik, simbol-simbol yang digunakan itu berbasis kepada agama, karena memang di Indonesia ini sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam, maka simbol-simbol keagamaan itu selalu dibawa dalam mempromosikan dirinya sebagai calon figur publik atau calon tokoh politik. Nah, dalam pembawaan terhadap simbol-simbol agama ini, meskipun dia sadar bahwa penggunaan terhadap simbol-simbol agama atau wacana-wacana keagamaan ini sebenarnya dipaksakan masuk ke dalam ranah politik, itu tetap dilakukan dalam rangka untuk memberikan wawasan-wawasan keagamaan dan memberikan pengakuan pada publik bahwa dirinya adalah termasuk calon politik atau calon tokoh politik, calon pemimpin negara yang religius gitu. Nah, aspek-aspek ini yang kemudian menjadi penggerak ya bagi beberapa aktor politik hari ini untuk menggoda, kira-kira begitu ya, menggoda masyarakat Muslim atau masyarakat religius di Indonesia. Nah, itu barangkali nanti yang menjadi konsen kajian keislaman, bagaimana para tokoh politik ini menggunakan simbol-simbol keagamaan, menggunakan wawasan atau wacana keagamaan untuk kepentingan politik tertentu. Nah, di situ salah satu bagian kecil dari kajian-kajian politik, kajian-kajian keislaman maksud saya, yang bersinggungan langsung dengan politik gitu, atau bersinggungan langsung dengan realitas politik pada konteks hari ini. Di samping juga ada bagian-bagian besar lainnya yang kita tentu tidak bisa memprediksinya apa yang akan terjadi di 2023-2024 ini. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini, penyampaian yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, kedua narasumber boleh meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih atas waktunya, dan semoga ilmu yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Selamat berdiskusi, selamat berdialog pada forum ilmiah hari ini. Mudah-mudahan memberikan kontribusi yang baik buat diri kita, buat kampus kita, buat lingkungan kita. Makasih, saya mohon izin untuk undur diri. Pak Mahbub, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Makasih Pak Fawed. Foto bareng dulu, Pak Fawed. Bentar. Mohon izin untuk menghidupkan kamera. Ada sesi dokumentasi. Saya hitung ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu-satunya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Fawed dan Pak Mahmud Ghazali. Makasih Jam Mahbub. Siap. Terima kasih semuanya. Saya izin live. Oke, makasih Jam Mahbub. Oke. Pak Dekan, makasih Pak Dekan.